Salam sejahtera untuk setiap saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan soal keinginan. Menurut saudara, apakah keinginan yang paling banyak yang diingini oleh orang Indonesia? Apakah bebas corona? Kayaknya bukan. Bebas utang dan kaya raya? Bisa jadi, tapi juga bukan yang paling banyak. Damai sejahtera? Mungkin, tapi bukan. Saudara, menurut survei yang saya lakukan, ternyata ada satu hal yang paling diingini oleh orang Indonesia. Saudara ingin tahu? Saya kasih tahu ya. Dari survei yang saya lakukan, ternyata saudara, satu hal yang paling diingini oleh orang Indonesia adalah selamat. Selamat? Ya, selamat. Itu yang paling diingini oleh orang Indonesia. Buktinya, di grup WA yang paling banyak itu selamat, ya toh? Entah itu bisa berupa ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau ucapan yang berbentuk selamat bekerja, selamat melayani, atau ucapan yang terkait dengan selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup baru, dan lain-lainnya. Paling banyak yang saya hitung dari survei saya itu adalah selamat. Itu adalah keinginan, karena harapan itu adalah keinginan. Saudara, kalau saudara percaya, nggak percaya, silakan. Boleh coba hitung sendiri. Saudara, bicara tentang keinginan, sadarkah kita kalau keinginan kita itu adalah salah satu penggerak terkuat yang menggerakkan dan mengarahkan hidup manusia. Sebagai contoh, karena ingin sembuh, maka seseorang itu dapat berusaha bermacam-macam cara agar sembuh. Mulai dari cara yang masuk akal sampai cara yang di luar nalar. Dari cara yang normal sampai cara yang pakai paranormal. Dari cara yang legal sampai cara yang ilegal, karena saking inginnya sembuh. Saudara, keinginan menggerakkan dan mengarahkan manusia. Bicara tentang keinginan, kita perlu belajar dari Rasul Paulus, Rasul yang luar biasa. Filipi 3 ayat 10 mencatat keinginan Paulus. Paulus berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudara, perhatikan Paulus berkata dengan tegas, yang ku kehendaki. Itu berbicara tentang keinginan Paulus, yaitu mengenal dia, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Saudara, keinginan Paulus untuk mengenal Tuhan Yesus menggerakkan dia untuk memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Keinginan Paulus untuk mengenal Tuhan Yesus jugalah yang mengarahkan hidupnya untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ketika Paulus berkata, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, Paulus tidak bicara tentang cara matinya dia, tetapi Paulus sedang bicara bagaimana Paulus itu mengarahkan hidupnya untuk semakin serupa Kristus yang taat kepada Bapa sampai mati. Dan kita sebagai pembaca surat Paulus pada masa kini dapat melihat bahwa hidup Paulus bukan hanya cari selamat, tetapi membawa keselamatan bagi banyak orang, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dan teladankan. Saudara, di masa Advent seperti sekarang ini, saya mengajak kita untuk memeriksa keinginan kita.
Adakah kita memiliki keinginan seperti Paulus, yaitu mengenal Tuhan Yesus? Saudara, ketika kita menginginkan untuk mengenal Tuhan Yesus, maka kita bukan hanya menginginkan selamat, tetapi kita membawa dan membagikan selamat. Di dalam masa Advent ini, jangan hanya menginginkan selamat, tapi bawa dan bagikan selamat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang dari Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bukan hanya menginginkan selamat, tetapi kami boleh membawa dan membagi selamat itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.